Selamat datang di podcast kami dengan berjudul Menelusuri Akar Desain Grafis. Nah, kita ini bakal ngobrolin tuh bagaimana seperti perjalanan desain grafis gitu. Oh my god! Dimulainya perkenalkan, nama saya Safira dan saya Naura Priyatia. Nah, jadi gimana sih zaman dulu tuh terjadi perkembangan yang canggih sampai sekarang dalam desain grafis? Gimana menurut? Gimana menurut? Eh, 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 eh. Packet Station Design Shop Quan ứng ma sửa là Tính nhân ám bài á tàu Gồ 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 Tập sinh là sửa Á ta si ta sa Tan bertuan Pada Ya Kesen Paes. Nah, desain grafis itu menurutku bahasanya universal sekali ya, bahkan bisa banyak bahasa yang bisa kita pahami di dalam desain grafis. Buat bahasa yang universal itu bisa nyambungin ke semua orang. Nah, benar sih, benar banget. Jadi, tau nggak sih kalau misalnya desain grafis itu udah dulu banget. Kira-kira sekitaran tahun 1920 deh ya kan? Iya. Nah, terus berkembang puncaknya tuh di tahun 1970 sampai 90-an. Orang dari zaman batu gitu kan, yang bikin desain grafis di kertas, di batu. Itu udah termasuk desain grafis. Udah. Ya, ada bersamaan ya, tại cái chủ desain desain berkemasan tulisan kita hanya dan satu saja di Mesir atau Wow. tempat kita. Nah, kalau kaligrafi itu kayak desain seni visual yang udah ngaruh besar banget di tipografi. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang, bahkan dari zaman batu sampai zaman sekarang. Dari tradisional sampai digital, larinya seimbang banget kayak lurus gitu. Jadi kalau dulu itu kan masih di bagian nyetak majalah, buku, prosesnya lama banget. Kayak harus ditulis dulu satu-satu, diukir, terus dicetak, terus di copy lagi kan. Lama. Berhubung sekarang sudah berevolusi dan berkembang dengan cepat dan bisa banyak sekali diproduksi begitu. Ta xin được ra tiền của tập này là ăn này để sai tôi cho cái sinh cái tôi ăn ở cái ba cái vừa thì nó ta phải vừa. Nah, terus di abad ke-20 kita punya era Barayos dan era Art Deco nih, yang ngeblend seni dengan fungsinya. Jadi ya, seni itu pun juga punya fungsinya gitu. Gak cuma cakep, tapi juga praktis sama modern juga. Jadi sebenarnya sih dari awal tuh cetak ini ditemukan oleh Johannes Gutenberg tahun 1913. Ada teman-temannya yang lain juga, ada yang dari Paris, ada yang dari Inggris. Jadi berevolusi terus sampai sekarang. Sekarang ini kita menggunakan aplikasi supaya kita mudah seperti Photoshop, Adobe Illustrator untuk mengubah dan kreasi gitu ya kan. Iya, jadi lebih mudah gitu kan kalau misalnya membuat desain itu. Lagi gitu. Warnanya juga banyak, menarik. Dan yang ada desain cakap sebuah macam saja dan teknik dan tutur dan punan rasa cinta dan dapat cuma model habis ya bisa
Ya, aku harap desain grafis ke depannya makin berkembang gitu kan. Dilihat dari perkembangan zaman desain grafis yang makin hari makin maju gitu. Terus bisa dinikmati ke semua kalangan juga dan mudah diakses. Soalnya desain grafis itu juga bahasanya semua orang, mulai dari mulai dari orang yang baru sampai orang tua pasti bisa berkomunikasi pakai desain grafis gitu. Terus desain grafis kan juga banyak ya, luas kan, bisa berkomunikasikan, bisa beranimasi. Sekarang kan lagi maraknya animasi gitu. Iya, kalau di Indo kan baru-baru ini film-film animasinya. Iya, jempol gitu. Dan satu lagi desain yang sama dengan jadi makin menulis banyak desain yang lain pertimbangan tanpa dan tidak mereka pada kehidupan yang unik dan maupun yang disampaikan. Jadi kan mudah nih kita mengetahui gimana tuh desain grafis. Jadi kira-kira sebelum kita tutup kan udah ya pesan terakhir gitu, pesan. Mungkin kita bisa bahas sedikit gitu tentang tren desain grafis yang lagi rame saat ini. Kayak salah satunya desain minimalis gitu. Sih gitu kan. Dan persilakan itu berkreasi setiap usaha yang berdiri dan desain lokasi dan temukan tantangan yang sesuai. Jangan lupa juga nih sama penggunaan warna-warna yang cerah nih, sama warna bold yang juga merupakan salah satu yang membuat desain grafis jadi lebih menarik gitu buat dilihat oleh kalangan. Terus jangan lupa kalau misalnya kayak berkarya gitu, jangan lupa taruh nickname kalian sendiri gitu ya, supaya Biar nggak dicuri. Apalagi kan ini lagi marah-marahnya ya kan ya. iya. AI udah gimana ya, kayak udah seperti mau mencuri Pekerjaannya ya pekerjaan muka ini desain grafis dan seniman gitu ya, yang dibuat secara instan gitu, padahal kan desain sama apa sih, desain sama lukisan itu punya maknanya sendiri dari artisnya. iya. Eh, itu sih ya dari teman-teman, tapi kalau ada di saya sarannya sih kalau menurut kalian berkarya jangan segan gitu loh, karena itu juga hak kalian berkarya. Desain grafis bukan tentang estetika juga soalnya, tapi juga tentang tanggung jawab sosial. Kita bisa menggunakan kreativitas kita untuk menyebarkan pesan positif kepada orang lain. Nah iya. Jadi dari hal yang sudah kami diskusikan nih, semoga teman-teman paham juga ya. Dan juga sepertinya udah habis ya. Iya, kayaknya udah habis Oke lah, terima kasih ya sudah mendengarkan. Kami juga dari mohon podcast maaf. kami. Kami juga mohon maaf kalau ada salah kata. Sekian. Terus jangan lupa untuk belajar dan berkarya ya. Iya, satu Sampai juga jumpa. juga jangan ragu untuk berkreasi. Betul. Dadah. Thank you, everyone! Thank you, Elmar! Boom!